Halo Shalom anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum Kirchhoff 1. Untuk yang lalu Miss Kela kan sudah tahu kan sebuah video listrik arus searah. Nah, itu kan ada materi tentang arus listrik dan juga hukum Ohm ya kan, yang ada rumusnya V sama dengan I kali R. Nah, ini adalah lanjutannya. Jadi setelah ini kalian akan lihat penjelasan tentang hukum Kirchhoff 1. Kemudian setelah itu Miss Kela juga tambahkan di situ penjelasan tentang bagaimana kita mencari hambatan pengganti pada sebuah rangkaian. Silakan disimak dan juga diteliti ya anak-anak. Nah, setelah semua selesai, anak-anak kerjakan dulu tugas pertama yang sudah Miss Kela berikan di Google Classroom. Oke, selamat belajar. Halo anak-anak, hari ini Miss Kela akan jelaskan tentang hukum Kirchhoff atau Kirchhoff 1, di mana bunyinya adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Contohnya begini, kalau saya punya sebuah titik, ada arus yang masuk 2 ampere, tapi kemudian yang keluar ini 1 ampere, berarti I2 berapa? Tentu saja ya, karena yang masuk adalah 2 ampere, berarti yang keluar harus jumlahnya juga 2 ampere. I masuk sama dengan I keluar. Ya, yang masuk 2 ampere sama dengan 1 ampere plus I2. Jadi I2 sama dengan 2 kurangi 1 ampere ya. Gitu ya caranya, mudah sekali. Kemudian kalau kita punya rangkaiannya berbeda ya, kemudian kita buatnya bercabang begini. Ada ini 3 ampere, 7 ampere, kemudian yang keluar ada 3 cabang. Ini 2 ampere, ini 2 ampere. I yang ketiga berapa? Nah, tentu saja ya, kita masih pakai rumus yang sama. I masuk sama dengan I keluar. Nanti yang masuk 3A plus 7A sama dengan 2A plus 2A plus I3. 10 ampere sama dengan 4 ampere plus I3. I3 hasilnya 10 kurangi 4, 6 ampere ya. Nah, sekarang kalau bentuknya dalam sebuah rangkaian, misalnya begini. Jelas ya? Kita akan cari tahu nilai dari I1, I2, dan I3. Pertama kita lihat dari belakang aja. I masuk sama dengan I keluar. Kalau di sini 12 ampere, jelas I3 juga harus 12 ampere. Sekarang kita hitung ke belakang. Kalau ini 12 ampere, ya, kalau dia 12 di sini 8A, berarti di sini jelas 4 ampere ya. 12 kurangi 8. Nah, kemudian di sini ini 8, di sini ada 2, berarti ini 8 kurangi 2, 6 ampere gitu ya anak-anak. Jadi mudah sekali kan hukum Kirchhoff. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan Google Form yang Miss Kela sudah tautkan di Google Classroom. Silahkan dikerjakan, tolong diteliti dulu sebelum disubmit. Oke, itu saja. God bless you. Sebelum kita mulai membahas soal, kita akan belajar dulu rumus dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Jadi ini rumus hambatan penggantinya, silahkan disimak.
Oke anak-anak, kita akan menyelesaikan beberapa soal yang ada di layar. Jadi ini adalah contoh dari soal menghitung hambatan total. Nah, nomor yang pertama kita tahu ini adalah rangkaian seri ya. Kalau rangkaian seri rumusnya anak-anak ingat kan? R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 ya kan. Ini kita beri nama R1, R2, ini R3. Oke. Nah, berarti tinggal kita jumlah 6 ohm tambah 2 ohm tambah 4 ohm. Hasil akhirnya adalah 12 ohm. Gitu ya. Nah, ini untuk rangkaian seri. Kenapa saya bilang seri? Karena ini saling bergandengan ya. Nah, kemudian yang kedua ini merupakan resistor dengan rangkaian paralel ya. Ini depan belakang. Nah, kita beri nama dulu, ini R1, ini R2, ini R3. Berarti rangkaian totalnya kita pakai seper ya anak-anak. Kalau paralel 1/R. Nah, kita lanjutkan tadi 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 ya. Berarti 1/R total sama dengan 1/6 plus 1/4 plus 1/2. Nah, 6/42 KPK-nya adalah, kita samakan penyebutnya 12 ya. 12 ini 2, 3 dan 6. 1/R total 11/12. Belum selesai ya, kita balik dulu. R total sama dengan 12/11 ohm ini ya. Nah, kita pindah ke soal nomor 3. Di nomor 3 ini merupakan gabungan antara seri dan paralel. Ini adalah paralel ya, jadi 4 ohm dan 8 ohm ini paralel, ini paralel. Nah, kita selesaikan dulu dengan rumus paralel, yaitu 1/RP sama dengan, ini kita beri nama R1, ini R2, ini R3. 1/R1 plus 1/R2. Kita lanjutkan di bawah ya anak-anak. Nah, kita pindah ke sini. 1/R paralel sama dengan 1/4 ditambah 1/8. Hasilnya adalah 8, ini 2 tambah 1. 3/8. Belum selesai. Hasilnya adalah 8/3 ohm. Nah, ini belum sampai total ya. R total, karena ini sudah jadi 1, dia seri dengan R3. Berarti R paralel tambah R3. Hasilnya adalah 8/3 tambah 2. Kita samakan penyebut 3, 8 plus 6, 14/3 ohm. Atau kita bisa sederhanakan 4, 2/3 ohm ya. Nah, sekarang soal nomor 4 ini juga gabungan. Ini seri dan paralel juga ya anak-anak. Jadi kita akan selesaikan 4 dan 6 ini seri. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Berarti R serinya 4 plus 6, 10 ohm. Kemudian dengan 5 ohm ini paralel. 1/R total sama dengan 1/R seri plus 1/R3. Ini diberi nama R3 kan. 1/10 plus 1/5. Kita
pakai 10, 1 plus 2, 3 per 10. R total hasilnya 10 per 3 atau 3,33 ohm gitu ya. Nah sekarang yang nomor 5 ini juga gabungan lagi anak-anak. Nah ingat, kalau kita menemukan seperti ini, kita lihat dulu yang paling bisa dihitung terlebih dahulu. Nah ini di paralel dahulu. Berarti ini 1/R paralelnya berapa? 1/5 plus 1/15. 15, 3 plus 1, 4/15. R paralel 15/4 ohm. Berarti berapa? 3,75 ohm. R total ini kan tinggal dia jadi satu seri ya. Harusnya 6 ohm plus 3,75 plus 2 ohm. Hasilnya adalah 11,75 ohm, ya kan? Oke, itu tadi penjelasan dari Miss Gila. Jangan lupa tugas pertama segera dikerjakan ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. God bless you anak-anak kelas 9.